Ya, ini hasil pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di lapangan ketika para pengguna mesin fotokopi itu mungkin malamnya itu ada hasilnya, sudah kerja keras ya, mantap hasilnya, tiba-tiba paginya dikasih menyala langsung hasil tidak ada sama sekali, bayangan pun tidak ada hasil ya, bayangan pun tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Karena si diplopingnya itu tidak berputar, otomatis tidak ada hasil karena tinta ada di diploping. Bagaimana caranya akan pindah ke drum kalau diplopingnya tidak berputar, teman-teman? Ya, itu masalahnya di Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Juris, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab komentar yang pernah kena trouble masalah hasil sama sekali tidak ada ya. Kemudian di salah satu komentar itu katanya sudah ngecek bagian diploping itu tidak berputar. Yang jelas ini lain daripada masalah sebelumnya ya, masalah-masalah kemarin yang biasa itu kalau tidak ada hasil itu masalah di cas atas dan bawah atau masalah di HVT yang bermasalah. Nah, di video kali ini lain pembahasannya, teman-temannya, yang membuat hasil mesin fotokopi itu juga tidak ada ya, atau putih polos. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5.000. Oke, 1, 2, 3, 4, 5.000. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol subscribe, terutama teman-teman yang baru berkunjung. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Biasanya itu mesin, mungkin teman-teman akan melakukan mengeceknya ketika di mesin kalian itu tidak ada hasil atau hasil fotokopinya itu polos. Mungkin langkah pertama yang kalian lakukan adalah mengecek bagian-bagian tergampang atau termudah. Ya, salah satunya adalah kalian akan melihat corona bawah. Nah, kalau kita di depan mesin ini. Nah, kalian akan melihat ada bagian corona bawah di sini, teman-teman ya. Di unit 1. Nah, ketika kalian melihatnya itu corona bawah, cas bawah ini atau primary bawah ini corona 1, 2, 3 itu menyala semua, berarti aman ya, tidak ada masalah di situ, aman. Nah, mungkin langkah kedua kalian akan mengecek cas atas, dia terjadi konslet atau tidak. Tapi jarang sih biasanya, yang biasa konslet itu yang sering kali ya, bukan berarti tidak pernah konslet bagian cas atas. Biasanya jarang ya. Karena mungkin kalian akan agak kesulitan melihat corona atas itu dia menyala atau tidak ya, karena mungkin kalian akan sedikit silau dengan lampu drumnya. Nah, kecuali orang-orang yang sudah profesional atau teknisi-teknisi, saya rasa pasti ahlinya, teman-teman, pasti akan bisa menilai. Nah, yang termudah itu adalah kalian nggak perlu dulu lari ke HVT. Yang termudah adalah kalian harus membuka bagian samping. Nah, seperti yang ada yang komentar ini, masalah-masalah, Bang, hasil fotokopian saya ini putih, pucat putih, kemudian saya cek di diploping itu tidak berputar. Caranya gampang, teman-teman. Oke, kita langsung bongkar mesin ini dulu ya. Bongkar mesin ini, kawan ya. Memperlihatkan ke teman-teman ya, atau memperagakan ini mesin kondisi tidak ready, teman-teman ya, atau saya tidak on kan karena kita akan melakukan nanti overhaul. Cuma saya akan memperlihatkan ke teman-teman itu ya. Nah, kalian buka ini. Oke, teman-teman. Nah, oke, kalian buka ini, caranya cukup mudah. Kalian nanti buka pintu seperti ini. Saya ambil kertas dulu ya. Ini yang biasa saya lakukan, teman-teman. Ini sudah ilmunya ilmu, intinya inti nih, kawan ya. Nah, kelihatan nggak? Soalnya saya nggak di depan. Tunggu dulu, kawan ya. Kita kasih terang-terang dulu lah. Oke. Nah, teman-teman akan melihat di sini ada sensor ya, bagian samping. Kalian mesin nggak perlu kalian cek. Oke. Nah, kalian bisa lakukan install tinta, install toner di program mesin, teman-teman. Nah, kalian perhatikan ini yang saya tunjuk. Oke. Kelihatan nggak yang saya tunjuk, kawan? Oke,
ini ada gear. Nah, ini ada gear warna hitam. Nanti dia akan berputar pada saat kalian motokopi kawannya. Nah, ini. Nah, oke. Sudah kalian lihat ini gear ini. Jadi pada saat kalian, coba saya kasih dekat lagi. Oke. Nah, gear yang ini kawan. Satu-satunya gear di sini. Nah, ini yang saya tunjuk ya. Nah, ini. Nah, ini yang saya tunjuk. Ini gear developing. Nggak tahu developingnya ini ada di sebelah teman-teman, di tokonya yang punya ini. Nah, pada saat kalian melakukan istilahnya motokopi teman-teman, otomatis sekalipun atau kalian install toner, sebentar saja ya, kalau kalian mau install toner akan berputar. Pada saat kalian nanti install toner, dia akan berputar si gearnya ini. Oke. Nah, kalau dia tidak berputar teman-teman, otomatis ada masalah di bagian belakang ya, ada masalah di bagian belakang. Oke. Ada masalah di bagian belakang teman-teman ya. Ketika hasil fotokopi kalian itu sama sekali tidak ada hasil karena si developingnya tidak berputar. Karena masalahnya gearnya ini, teman-teman. Gearnya ini tidak berputar teman-teman. Itu masalahnya di masalah timing belt bagian belakang. Oke. Ini sebetulnya sering terjadi juga teman-teman. Saya juga seringkali juga menjumpai ketika teman-teman mesin-mesin para pengguna mesin fotokopi itu tiba-tiba tidak ada hasil. Jadi masalahnya seperti ini. Ini sekalian saya menjawab komentarnya teman-teman itu. Kalian nggak perlu lari kemana-mana. Tentunya si gear developing ini, ya gear developing ini sebetulnya ikut di timing belt yang besar. Ya, timing belt bagian yang besar. Nah, tentunya kalian membuka cover bagian belakang. Nah, ini nggak perlu saya peragakan lagi teman-teman, membuka bagian belakang. Nah, kalian buka bagian belakang. Kalau kalian masih ragu, ya kalian tetap tutup, kondisi menyala saja mesin. Baru kalian intip, itu akan kelihatan di bagian pinggir sini timing beltnya kalau memang itu jatuh. Tapi yang jelas teman-teman, di sini saya pastikan ketika developing itu tidak berputar, ya. Ini saya pastikan besar kemungkinan itu masalahnya di bagian timing belt, ya. Ya, ini hasil pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di lapangan ketika para pengguna mesin fotokopi itu mungkin malamnya itu ada hasilnya, sudah kerja keras ya, mantap hasilnya, tiba-tiba paginya dikasih menyala langsung hasil tidak ada sama sekali, bayangan pun tidak ada hasil ya, bayangan pun tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Karena si developingnya itu tidak berputar, otomatis tidak ada hasil karena tinta ada di developing. Bagaimana caranya akan pindah ke drum kalau developingnya tidak berputar teman-teman? Ya, itu masalahnya di bagian timing belt yang besar, ya, yang agak lebar, ya, timing belt besarnya itu yang bermasalah teman-teman ya. Itu tidak, kalian nggak perlu cari kemana-mana ya. Ketika terjadi tiba-tiba seperti itu biasanya terkadang kalian juga akan mendengar, biasanya dia putus itu ketika kalian tiba-tiba mendengar ada suara agak keras atau tiba-tiba developingnya itu keras berputar dan timing beltnya itu karena sudah tua ya, sudah haus, sudah memang tua, nah tiba-tiba putus. Nah, sehingga tidak ada hasil teman-teman. Nah, itu. Nah, kalian dulu begini ya. Karena di lapangan-lapangan yang saya dapatkan pernah satu kejadian sudah berapa tahun yang lalu teman-temannya. Itu masalahnya tidak ada hasil juga. Tiba-tiba datanglah seorang yang perbaikan tiba-tiba langsung ganti HVT. Padahal ternyata bukan HVT-nya. Yang rusak adalah timing belt-nya. Ya, timing belt-nya yang putus, bukan HVT-nya. Nah, makanya terkadang kita kalau nggak betul-betul jeli, tidak betul-betul tidak betul-betul mampu memahami cara kerja si HVT-nya ya, HVT-nya kemudian casnya. Makanya kita jangan dulu langsung ke bagian elektroniknya teman-teman ya, ketika hasil itu tidak ada sama sekali. Bedanya dengan kalau memang masalahnya HVT atau cas yang bermasalah, itu pastinya ada tulisan cuma tidak sempurna ya, mungkin kayak bayang-bayangan atau mungkin background hitam. Nah, itu bukan masalah berarti artinya developing itu berputar, berarti timing belt-nya yang besar itu aman ya. Jadi mungkin kalian harus memang perlu mengecek bagian cas atas, cas bawah ya, ketika memang ada bayangan hasil atau ada hasil tapi tidak sempurna, baru kalian ngecek bagian si cas kedua-duanya itu.
Kalau seumpama tidak ada sudah, kalian nggak perlu kemana-mana. Kalau sama sekali tidak ada hasil, tidak ada tampilan, kalian langsung cari bagian belakang. Atau salah satunya kalian buka seperti ini. Kalian buka seperti ini, kalian tutup sensornya, kemudian kalian install toner lah ceritanya. Sebentar saja kalian install toner, masuk program itu. Kalian lihat ketika itu tidak berputar, gear developing itu, ya, yang di body, 100% dipastikan teman-teman ada yang putus timing belt bagian belakang. Itu saja ya. Oke. Ini hasil pengalaman saya. Makanya saya bilang teman-teman sharing saja, komentar saja di bawah, kita sharing. Mungkin saya nanti langsung akan jawab, dibuatkan videonya. Kalaupun saya tidak bisa peragakan langsung di depan mesin, mungkin saya akan bahas lewat penyampaian saja, karena ini mesin tidak ready teman-teman ya, karena memang persiapan untuk overhaul. Itu enaknya ketika ada komentar-komentar teman-teman, enak sekali ketika saya langsung buatkan video untuk menjawab komentarnya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf, yang jelas seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab komentar-komentarnya teman-teman, kemudian chat-chatnya teman-teman para pengguna mesin fotokopi yang sudah mengalami atau sedang mengalami masalah hasil sama sekali tidak ada, putih polos. Oke, next, jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara menekan tombol subscribe bagi teman-teman yang baru berkunjung, kemudian di share ke sosial media kalian ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk berbagi atau sharing di channel ini seputar masalah-masalah mesin fotokopi ataupun masalah-masalah yang dialami oleh para copy center. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.